Oke lah Kima, kayak biasa lah, kita bacakan dulu base komentar kita kali ini. Nah, base komen kali ini datang dari salah satu penonton setia channel ini Kima, yaitu si Sakuta ini. Nah, kalian tengoklah dia ini, hilang katanya semangat hidupnya. Kenapa lah kok Kima, ha? Diapain kau? Siapa yang ganggu kau? Apalah masalah hidupmu, ha? Cerita-cerita lah Kima. Nah, aku dulu di sekolah, banyak kali lah cewek yang minta konsultasi cinta sama aku Kima. Alah, basi tau gak lu? Cuman ya sebatas konsultasi aja ya kan. Ya dia jadiannya juga sama orang lain ujungnya. Kima emang. Cuman ya yang mau aku bilang, kalau kau punya masalah, ya udah mampirlah ke Discord kita itu Kima. Ada itu channel khusus ngobrol santai kita. Ya udah curhat aja lah kau di situ. Ntar ku sambung pun di sana. Oke Kima? Jangan cepat putus asa lah. Aduh. Kalian tengoklah si Asta sana. Dia aja masih berjuang biarpun cinta matinya udah jadi setan. Kau Sakuta masa udah nyerah aja. Semangat lah yuk Kima, semangat oke? Nah buat kalian yang lain, kayak biasa lah kalian ramein lah kolom komentar itu Kima. Bacotin aja suka kalian, mau curhat, diskusi, ini, itu, suka kalian lah oke? Sekian dan adios Kima. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Otonari volume yang keempatnya Kima. Aku tahu lah udah banyak kali dari kalian yang pengen kali Mimin bahas Otonari lagi. Berhubung juga Otonari menang mudah lah di pollingan YouTube dan Discord waktu itu. Nah sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa lah kalian subrek lah Kima kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Discord kami. Karena di situ nantinya Mimin akan share beberapa gambar light novel terbatas dan juga kita bisa saling interaksi langsung lah Kima. Jadi mampirlah kalian ke Discord itu, oke? Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah sekarang kita masuk ke chapter satunya Kima. Nah diawali saat pernyataan Mahiru di kelas. Kalau kalian ingat di volume-volume sebelumnya, bahkan di animenya sendiri udah diadaptasi lah itu Kima. Adegan di mana Mahiru dan Amane pergi ke kuil bersama. Nah kencan mereka ke kuil waktu itu sudah dilihat dan gosipnya sendiri sudah beredar luas di sekolah mereka. Para penggemar Mahiru seakan bertanya-tanya lah siapa cowok yang berani menyentuh malaikat mereka. Nah untungnya setiap kali pergi keluar dengan Mahiru, si Amane ini selalu berdandan dulu lah Kima. Ya pada dasarnya si Amane ini Kima emang termasuk golongan para pria good looking lah. Jadi ya dandan sedikit aja udah beda kali lah penampilannya. Namun itulah yang membuat Amane jadi tidak dikenali dan malah dianggap sebagai orang lain. Karena itu masih aman lah kehidupan si Amane ini di sekolah Kima. Namun rumor tersebut tak kunjung mereda juga. Di sini Amane cukup khawatir lah dengan Mahiru yang kesehariannya pasti akan terganggu dengan rumor tersebut. Namun Kima, di sini dengan wajah santai sambil tersenyum, Mahiru mendeklarasikan tepat di depan semua murid di kelas mereka kalau ia dan si cowok misterius itu, aka si Amane itu sendiri, tidak berpacaran. Tapi ialah sosok paling penting di hidupnya. Nah, mendengar pernyataan tersebut, seisi kelas pun terguncang Kima. Bahkan pernyataan Mahiru barusan juga langsung menyebar ke seisi sekolah. Amane yang menyaksikan itu tentu juga ikut terkejut. Ia tidak menyangka kalau Mahiru berani berkata demikian. Alih-alih melarikan diri dari rumor tersebut, Mahiru di sini malah memutuskan untuk menghadapi langsung rumor tersebut. Kecemasan Amane tadi pun seketika berubah menjadi kebingungan. Nah, sesampainya di rumah, Amane langsung bertanya apa tujuan Mahiru berkata demikian. Sambil tertawa kecil, Mahiru membalas kalau ia memang tidak berbohong. Gimanapun, Amane udah berkali-kali menyelamatkannya. Jadi wajarlah Mahiru menganggap Amane sebagai sosok yang sangat penting di hidupnya untuk sekarang. Mahiru melanjutkan kalau ia sangat nyaman dengan hubungannya dengan Amane, Itsuki dan juga Chitose. Namun dari semua itu, ia paling nyaman lah dengan Amane. Nah mendengar itu, seketika Amane pun mulai termenung. Ia tentu sangat senang mendengar pengakuan Mahiru barusan. Namun ia merasa kalau masih cukup aneh lah orang sekelas Mahiru bisa menganggap orang seperti Amane penting di hidupnya. Nah di sini Amane kembali bertanya kalau Mahiru harusnya bisalah mengarahkan rumor tersebut ke arah lain supaya bisa segera mereda. Namun tadi Mahiru malah membuat rumor tersebut semakin panas. Nah di sini Kima, si Mahiru ini kembali tertawa licik seakan ingin menyindir Amane. Mahiru berkata kalau ia tidak takut dengan rumor tersebut. Karena sesekali orang emang harus berani ambil resiko.
Mahiru melanjutkan kalau itu juga berlaku untuk Amane yang terlalu main aman. Nah, kalian ngerti kan harusnya gimana? Kalimat Mahiru barusan itu kayak ngasih kode ke si Amane inilah, biar sekali-sekali ia berani mengambil resiko mengenai hubungan mereka. Gimana pun hubungan mereka nggak akan bisa berkembang Kima kalau nggak ada salah satu pihak yang agresif. Namun ya yang buat aku kesal nih Kima, malah si Mahiru ini yang sadar duluan dan malah dia pula yang agresif duluan terhadap hubungan mereka. Ya di mana-mana harusnya cowok duluan ya kan Kima. Cuman ya tahulah MC yang merendah kayak si Amane ini. Justru perbuatan dia kayak gini yang malah membuat alurnya makin lama. Cuman gimana pun Mahiru tetap sabarlah menunggu hubungan mereka berkembang secara perlahan, yang penting pasti. Nah, mendengar sindiran tersebut, tentu saja Amane langsung kesindir dan menunduk malu. Ia tidak menyangka kalau Mahiru akan selangkah duluan dalam mengambil tindakan untuk hubungan mereka. Mahiru pun kemudian berjalan ke dapur untuk segera membuatkan makan malam mereka. Di sisi lain, Amane hanya bisa melirik ke arah Mahiru sambil terdiam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Di sini, Amane beserta Itsuki sedang berada di kelas berbincang-bincang. Udah pastilah, suasana satu sekolah, apalagi di kelas, sedang ribut membicarakan pernyataan berani dari Mahiru semalam. Itu aja lah topik yang dibicarakan para siswa sejak kejadian semalam. Nah, di sini Itsuki menyadari kalau Amane masih takut mengenai hubungannya dengan Mahiru terbongkar. Amane pun menjelaskan kalau ia sudah berbincang dengan Mahiru semalam. Namun Mahiru terkesan tidak terlalu peduli dengan rumor tersebut dan malah menikmatinya. Nah, di sini si Itsuki ini pun langsung sadar Kima, kalau Mahiru sengaja tidak melarikan diri dari rumor tersebut karena ia juga ingin menyingkirkan para cowok lain. Karena dengan Mahiru ngebuat pernyataan kalau ia punya cowok yang penting di hidupnya, otomatislah para lelaki yang selalu mengejar Mahiru akan berkurang. Dan juga Mahiru bisalah menjaga hubungan baiknya dengan para gadis yang bisa jadi cemburu karena kepopulerannya. Mendengar itu, Amane pun menganggap kalau itu bisa jadi mungkin. Namun seketika Amane kayak tersentak sadar gitulah Kima. Ia sadar kalau alasan Mahiru bukan hanya itu saja. Ya udah pastilah karena ia punya perasaan spesial kepada Amane. Itu sebabnya si Mahiru ini biasa aja dan gak keberatan. Nah ini sama lah kayak kalian pas di sekolah Kima. Kalau kalian punya gebetan lah misalnya. Nah karena kalian sering dekat-dekatan sama PDKT-an kalian, otomatis pasti ada aja lah rumor-rumor yang bilang kalau kalian udah pacaran sama gebetan kalian itu. Ya kalau kalian tanya, perasaan kalian pasti senang kan dirumorkan kayak gitu. Ya kira-kira itulah yang dirasakan si Mahiru ini Kima, makanya ia santai aja. Sedangkan si Amane ini kepanikan karena di pikirannya bukan hal-hal romantis mengenai Mahiru, namun lebih kenyamanan Mahiru itu sendiri Kima. Oke, kemudian lanjut. Di sini kebetulan juga ada si Yuta. Kalau kalian lupa, cek aja lah video sebelumnya siapa si Yuta ini. Nah di sini Yuta juga ikut-ikutan menyemangati Amane. Yuta berkata kalau Amane tidak perlu selalu merendahkan dirinya. Justru hal yang perlu dilakukan Amane sekarang ialah mengupgrade dirinya agar bisa semakin layak untuk Mahiru. Mendengar itu, Itsuki pun mulai tertarik bergabung dan bersedia ikut membantu Amane juga. Namun Amane di sini hanya mendesah pasrah melihat tingkah kedua temannya tersebut yang seenaknya mencampuri hubungan dirinya. Namun Amane bersyukur kalau ia memiliki teman yang bisa diajak cerita mengenai masalah pribadinya. Setidaknya, kedua temannya tersebut membantunya dalam merahasiakan hubungannya dengan Mahiru. Oke lah Kima, dilanjutkan saat pulang ke rumah. Nah di sini Amane langsung memberitahukan Mahiru kalau ia ingin mengupgrade dirinya. Amane berkata kalau ia akan mulai berolahraga. Nah di sini Mahiru sedikit heran lah melihat tingkah dan motivasi Amane yang tiba-tiba berubah. Bisa dibilang cukup terbalik lah dengan Amane beberapa bulan lalu sebelum Mahiru merawatnya. Nah di sini Amane beralasan kalau ia merasa ia harus mulai mengurus dirinya. Cuman ya kalian pun pasti udah tahu lah kalau itu cuman alibi semata Kima. Karena alasan terbesar Amane ingin mulai berolahraga ya karena ia ingin meningkatkan kualitas dirinya. Amane ingin agar dirinya bisa secepatnya layak untuk Mahiru. Semakin cepat dia bisa membuat dirinya layak untuk Mahiru, maka semakin cepat pula hubungan mereka akan berkembang ke arah yang lebih jauh lagi. Ya tahulah kalian maksudnya apa, ya kan Kima? Nah mendengar itu Mahiru pun mengangguk senang. Mahiru pun sambil tersenyum memikirkan apa saja makanan yang harus ia siapkan untuk membantu Amane menjaga pola kesehatan tubuhnya saat mulai berolahraga nanti. Nah di sini Amane tiba-tiba kembali meminta maaf kepada Mahiru karena sudah merepotkannya lagi. Namun Mahiru langsung menggelengkan kepalanya dan menjawab kalau ia tidak keberatan sama sekali. Mahiru malah menjawab kalau ia akan sangat senang jika Amane selalu melibatkan dirinya dalam setiap masalah yang Amane hadapi.
Mahiru di sini juga bahkan menawarkan dirinya untuk memanjakan Amane jika Amane mau. Oh ma, apa nggak enak kali tuh Kima? Udah persis sekali nggak tuh kayak suami istri? Suaminya capek pulang kerja, ada istrinya yang siap melayani. Lah aku udah capek-capek ngetik skrip, capek-capek baca light novel, capek ini, capek itu. Datang mama aku dengan santainya ngomong, "Bang, kau ngapain main laptop terus? Fokuslah sama kuliahmu bang." Oh alah, nasib kali bah Kima. Jangan salah paham by the way ya Kima. Aku bukan ngerosting mama sendiri, aku pun sayang sama dia. Cuman ya kali aku minta pelayanan sama orang tua sendiri ya kan. Goblok! Makanya aku bilang si Amane ini udah enak kali lah. Tinggal gas sedikit aja udah jadian lah orang ini. Cuman ya sabar lah ya kita Kima, oke? Nah lanjutlah Kima. Tepat setelah Mahiru berkata demikian, wajah Amane pun langsung memerah. Ia teringat mengenai kejadian beberapa waktu lalu di mana ia beberapa kali tertidur di pangkuan Mahiru dan juga kejadian di mana ia tidak sengaja mendorong Mahiru jatuh dan mereka pun bersentuhan. Nah Amane pun segera tenggelam dengan nafsu birahinya Kima. Ia tidak tahu apakah ia bisa menahan diri lagi jika hal seperti itu terjadi lagi. Namun Amane seakan percaya kalau itu sempat terjadi lagi, maka ia akan menyerah terhadap nafsunya dan memutuskan untuk menikmati semua pelayanan yang akan diberikan Mahiru. Nah di sini Mahiru juga pasti udah sadar lah kalau Amane pasti akan merasa berhutang kalau ia melakukan itu. Mahiru pun membuat kesepakatan kepada Amane Kima. Sebagai ganti memanjakannya, Mahiru meminta kalau ia juga ingin dimanjakan balik oleh Amane dengan cara dielus kepalanya. Ya di volume-volume sebelumnya juga kita udah dikasih tunjuk lah kalau si Amane ini seringkali ngelus kepala si Mahiru dan Mahiru sendiri malah menyukai elusan tersebut. Nah jadi si Mahiru ini minta dibayar dengan elusan kepala lah Kima. Namun si Mahiru ini kayak malu bilangnya karena ia merasa kalau itu permintaan yang sangat egois. Cuman ya bagi cowok kayak si Amane ini, permintaan kayak gitu malah bukan egois, malah udah ke arah hadiah malahan, ya kan? Kapan lagi ya kan Kima, cewek kalian sendiri yang minta skinship atau sentuhan langsung gitu. Cuman ya janganlah kalian samakan diri kalian dengan si Amane ini Kima. Lah kalau kalian kurasa belum diminta udah kalian gaskan aja cewek kalian. Makanya banyak yang jomblo sekarang, agaklah sedikit kita jadi cowok ya Kima ya. Kalau cewek kita belum minta, ya pura-pura jual mahal aja, pura-pura cuek ya kan. Cuman sekali dia minta atau ngasih kode, dah hajar aja Kima, terjang aja langsung ya kan. Kerasakti aja menerjang segala rintangan, kalian masa nggak bisa menerjang cewek kalian? Kerasakti, tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Aduh offside aku Kima. Oke, move on lah kita ya. Nah lanjut, tentu saja Amane tidak keberatan sama sekali dengan permintaan Mahiru tersebut. Amane di sini malah heran, apakah Mahiru yakin hanya ingin dielus saja? Mahiru pun dengan wajah yang sudah sangat memerah hanya memberikan balasan sambil mengangguk. Mahiru menjawab kalau sentuhan Amane sangatlah nyaman dan membuat dirinya sangat tenang. Namun di sini Amane malah heran, mengapa Mahiru dengan santainya membiarkan seorang cowok seperti dirinya menyentuh Mahiru dengan gampangnya. Namun Mahiru dengan sedikit kesal menjawab kalau ia tidak akan membiarkan cowok lain menyentuhnya kecuali Amane. Karena hanya sentuhan Amane lah yang bisa membuat dirinya merasa aman dan nyaman. Mahiru berkata kalau ia percaya kalau Amane pasti akan menjaga dirinya. Itu sebabnya Mahiru tidak perlu waspada lagi sedikit pun kepada Amane. Mahiru pun melanjutkan kalau ia berharap Amane akan semakin sering menyentuhnya mulai saat ini. Nah, mendengar itu, Amane pun terdiam sambil mengelus pelan tangan Mahiru. Amane tidak menyangka kalau ia akan mendapatkan lampu hijau dari Mahiru semudah itu Kima. Oke lah Kima, kemudian kita lanjut di keesokan harinya. Nah di sini setting waktunya itu lagi subuh Kima. Dan di subuh-subuh gini si Amane ini malah lagi mimpiin si Mahiru. Yap, sebelum terbangun si Amane ini sempat mimpiin si Mahiru yang sedang menempel erat dengan tubuhnya. Dan mereka di sini juga sedang berciuman mesra. Yap, kalimat Mahiru semalam yang meminta agar Amane lebih sering menyentuhnya malah terngiang-ngiang di kepala Amane sampai ke bawah mimpi Kima. Nah, kalian tengok sendirilah gambar si Mahiru yang sedang dalam mode malam pertama ini Kima. Jadi bisa kita bilang si Amane ini lagi mimpi basah kan Kima? Iya kan? Kalian yang udah pernah ngalamin mimpi basah, coba kalian komen lah dulu nanti. Kayak gini juga nya kalian waktu itu kan Kima? Soalnya kalau kalian tanya aku, ya kita beda jalur lah Kima. Mimpi basahku itu bukan jalur otomatis yang dari mimpi kayak kalian. Kalau aku menempuh jalur manual Kima. Cuman iya kan si Amane ini kita anggaplah lagi mimpi basah.
Cuman di light novelnya ini nggak ada dibilang, ya kita anggap aja lah gitu, oke? Nah, setelah mendapatkan mimpi panas tersebut, Amane pun seketika tersentak dan terbangun dari tidurnya. Ia sadar kalau itu masih subuh dan terlalu awal untuk bangun. Nah, di sini Amane sekali lagi termenung Kima. Ia tidak menyangka kalimat agresif dari Mahiru semalam membuatnya gelisah sampai terbawa ke mimpi. Nah, di sini si Amane ini kayak gelisah karena prinsipnya di awal itu Kima. Di awal bertemu dan mulai percaya dengan Mahiru, si Amane ini udah menetapkan keputusannya untuk selalu menghormati dan menjaga Mahiru. Amane juga sudah berjanji untuk tidak membiarkan nafsunya merusak hubungannya dengan Mahiru. Namun apa daya ya kan Kima, yang namanya juga masa pubertas mana bisa dilawan. Ya terjadi begitu aja dan Amane pun hanya bisa pasrah melihat dirinya yang sangat menyedihkan tidak bisa melawan nafsunya. Oke, kemudian kita lanjut saat Amane sudah sampai di sekolah Kima. Nah di sini Chitose langsung menghampiri meja Amane karena ia terlihat sangat lesu di hari itu. Chitose dengan riang dan sedikit cemas bertanya apa yang sudah terjadi kepada Amane. Amane pun menjawab kalau ia hanya kelelahan karena sudah mulai berolahraga akhir-akhir ini. Sebenarnya ya bukan itu alasan aslinya Kima. Cuman si Amane ini sadar Kima, kalau ia ngasih informasi ke Chitose, udah pastilah si Mahiru nanti akan sadar. Karena gimana pun Chitose dan Mahiru udah sangat dekat akhir-akhir ini. Jadi Amane pun mengurungkan niatnya untuk memberitahu Chitose dan memutuskan untuk memberikan alibi. Nah namun tiba-tiba orang yang paling tidak ingin Amane lihat untuk sekarang malah datang juga menghampiri mejanya. Ya siapa lagi kalau bukan Mahiru Kima. Mahiru dengan wajah khawatir langsung menyuruh Amane untuk segera izin pulang dan beristirahat. Cuman ya karena posisi mereka sekarang masih di sekolah, Mahiru mencoba menahan sedikit ekspresinya agar tidak menarik perhatian dari siswa lain. Cuman kalau kalian tanya aslinya, ya si Mahiru ini udah pengen kali lah cepat-cepat ngerawat si Amane dan memanjakannya. Namun di sini Amane tentu tidak mau menceritakan mimpinya tersebut dengan Mahiru. Amane bahkan tidak sanggup menatap langsung mata Mahiru karena merasa sangat bersalah dengan mimpinya tersebut. Nah namun apa yang ditangkap Mahiru malah beda Kima. Mahiru malah merasa kalau Amane menjadi cuek kepadanya. Cuman ya sekali lagi karena ini lagi di sekolah, Mahiru pun gak bisa berbuat banyak dan hanya mengangguk diam. Chitose dan Mahiru pun akhirnya meninggalkan meja Amane. Amane sendiri langsung mendesak kesal karena sangat merasa bersalah kepada Mahiru. Oke, kemudian kita lanjutkan saat Amane pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Amane langsung melihat sosok Mahiru yang sedang memasak untuk makan siang mereka. Namun lagi-lagi Amane belum sanggup untuk menatap wajah Mahiru Kima. Ia pun memutuskan untuk diam dan mengalihkan pandangannya. Nah di sini Mahiru udah sadar lah Kima, kalau ada yang berbeda dengan tingkah Amane sejak dari sekolah tadi. Mahiru pun akhirnya memutuskan untuk bertanya duluan. Namun Amane seakan mengeles kalau ia tidak apa-apa. Mahiru pun akhirnya semakin penasaran dan mengira kalau Amane sudah marah kepadanya. Mahiru pun bertanya dengan cemas apakah ia sudah melakukan sesuatu yang membuat Amane kesal. Namun Amane membalas dengan cepat kalau ia tidak akan mungkin bisa marah dengan Mahiru sekalipun. Amane pun menjelaskan kalau masalah kali ini hanyalah masalah pribadi semata. Namun justru kalimat tersebut membuat Mahiru semakin penasaran Kima. Mahiru pun mendesak Amane agar segera jujur. Dan ya mau tak mau Amane pun dengan malu berkata kalau ia sudah bermimpi kotor mengenai Mahiru tadi pagi. Tepat setelah ia berkata demikian, Amane langsung menunduk malu dan seakan siap untuk dibenci oleh Mahiru. Namun si Amane ini lupa lah Kima, kalau si Mahiru ini polosnya luar biasa. Mendengar pengakuan dari Amane tadi, Mahiru malah memiringkan kepalanya dan bertanya apa itu mimpi kotor. Mahiru bertanya dengan wajah yang serius, seakan ia merasa kalau ia akhirnya bisa mendapatkan senjata untuk membuat Amane bisa jatuh hati kepadanya. Namun di sini Amane terlihat bingung bagaimana harus menjelaskan hal tersebut kepada Mahiru. Karena kalau jujur, Amane malah lebih senang melihat Mahiru yang tidak tahu apa-apa seperti ini. Namun jika Amane memberitahukan hal yang sebenarnya kepada Mahiru, itu malah akan menodai Mahiru nantinya. Nah kemudian, di sini Mahiru tiba-tiba mendesah lega dan menjawab kalau ia setidaknya bisa lega karena ternyata Amane tidak membenci dirinya. Amane pun refleks menggelengkan kepalanya dan menjawab kalau itu tidak akan mungkin terjadi. Mahiru pun tertawa kecil melihat itu. Di sini Mahiru menyadari kalau Amane juga bisa terbilang sebagai cowok yang polos. Mendengar itu Amane pun spontan membalas kalau Mahiru juga sama polosnya dengan dirinya. Namun Mahiru malah semakin senang mendengar hal itu. Karena itu artinya pertemuan serta hubungan mereka yang sekarang semuanya merupakan yang pertama kali bagi mereka berdua. Mahiru pun terkekeh kecil kesenangan karena ia bisa menemani Amane untuk melakukan hal-hal yang pertama kali bagi dirinya.
Di sisi lain, Amane yang melihat senyum malaikat milik Mahiro malah semakin sadar kalau ia semakin tidak ingin berpisah dengan Mahiro. Oke lah Kima, sekian pembahasan part satunya. Wadah, macam mana Kima? Udah cukup gulanya? Atau kurang? Nah kalau kurang, ntar di halaman Discord kita aku share lah beberapa ilustrasi yang bisa ngisi rasa penasaran dan kadar gula kalian yang masih kurang Kima. Oh ya sebelumnya Kima, sorry lah kalau part satunya ini durasinya cukup pendek. Ya karena di part satunya ini merangkum mulai dari chapter 1 sampai chapter 3-nya. Cuman ya di chapter satunya itu emang agak pendek dan ringkas lah ceritanya. Jadi ya durasi pendek kali ini emang karena ceritanya yang pendek Kima, bukan karena Mimin yang ngeringkasnya terlalu pendek, oke? Jadi ya jangan kemana-mana Kima, jangan main jauh-jauh, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.